96.3 RPK FM. Terima kasih, Anda masih setia bersama kami di 96,3 RPK FM Jakarta. Siaran kami juga bisa didengarkan melalui audio streaming di www.radiopritakasih.com. Ingat juga untuk berlangganan atau subscribe kanal YouTube kami dengan kata kunci RPK FM. Kini kita ikuti acara selanjutnya. Selamat malam sahabat RPK dimanapun sahabat RPK berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali Yamuger on air di RPK di jadwal rutinnya di Selasa minggu kedua dan keempat dan hari Minggu pertama dan ketiga. Talk show ini merupakan kerjasama Yamuger dengan Radio RPK 96,3 FM. Selama 1 jam ke depan, saya Frankie Alfred dari Yamuger akan menemani sahabat RPK melalui program talk show kali ini. Sahabat RPK dapat berinteraksi dalam talk show ini dengan menghubungi pesawat telepon 021 8000 444 021 8000 444, SMS atau WhatsApp di 0815 1800 444 serta melalui live streaming di YouTube RPK FM 9630. Dapat menulis tanggapan atau pertanyaan di kolom komentar. Dan malam hari ini talk show kita berjudul Nyanyian Jemaat sebagai Seni Ritual, dan hadir di studio bareng sama saya ada Mas Abe dan Mbak Grace. Halo. Selamat malam. Halo. Happy Sunday. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Selamat Satu lagi, selamat ulang tahun untuk RPK. Selamat ulang tahun Selamat untuk ulang RPK tahun yang ke-55. Gila seumuran. Enggak. Belum. Emang? Saya belum seumur itu. Oh. Oke, gimana kabarnya? Terakhir kali kita ketemu itu kita ngobrolin tentang hymns in contemporary music, Mas Abe. Iya. Bareng sama Mas Abe dan Mbak Grace. Kali ini ini masih nyambung nih. Masih nyambung ya? Bahasannya masih kita nyambung. ngomongin tentang nyanyian jemaat sebagai seni ritual.
kayaknya nggak perlu lama-lama lagi ya. Oke. Kita langsung mulai masuk aja nih. Sip. Kita mulai masuk dengan yang pertama yang menggelitik sebenarnya. Seni ritual. Gimana seni ritual? Gimana nih? Mulai dari siapa nih? Mulai dari Grace? Grace dulu. Silakan. Ya, ini banyak, aku juga rada-rada kayak, wah dia takut bias nih ngomongin tentang ritual gitu kan. Karena kalau di pengertian ritual sendiri di KBBI memang agak-agak menjurus ke tentang hal-hal yang istilahnya dia tuh kayak kegiatan yang memanunggalkan manusia dengan Tuhan, menyatukan manusia dengan Tuhan. KBBI mungkin, ya? KBBI. Cuman akhirnya aku mencari artinya di bahasa Inggris di Cambridge Dictionary. Ternyata kalau di Cambridge itu ada dua pengertiannya dia. Yang pertama, ini bahasa Inggrisnya aja ya. Iya. Ritual, a way of doing something in which the same action are done in the same way every time. Jadi kayak melakukan sesuatu yang dilakukan setiap hari berulang-ulang gitu loh. Kayak contohnya ngopi di pagi hari gitu misalnya. Oke, itu bisa disebut ritual. Ya, misalnya bangun pagi, aku biasanya langsung berdoa dulu, terus ngopi, terus aku siap-siap, mandi, bla bla bla, berangkat, nah kan kayak gitu-gitu. Orang ya pokoknya beda-beda. Iya. Something simple yang dilakukan setiap hari Setiap hari berulang-ulang. berulang-ulang. Tapi benar-benar berulang-ulang. Kalau itu nggak dilakuin, ada yang kurang gitu. Oke, berulang-ulang ya. Di kata kuncinya berulang-ulang. Ya. Kegiatan yang berulang-ulang. Cuman ada pengertian lainnya dia, yaitu a fixed set of action and words, especially as part of religious ceremony. Fixed set. Fixed set of action and words. Jadi ada tindakan sama ada kata-kata gitu maksudnya, kalimat-kalimatnya. Kalau aku langsung aja kupikir kan, ini mah liturgi maksudnya. Aku mikirnya langsung kayak gitu. Ya kan? Ya. Karena dia bilang khususnya as part of religious ceremony. Ceremony kan upacara keagamaan. Kita di bahasa Indonesia kan ngomongnya upacara keagamaan. Gitu. Sebenarnya kalau aku sendiri waktu zaman masih kuliah di etnomusikologi, jadi ke situ. Memang seni ritual itu deket banget sama segala sesuatu yang berhubungan dengan upacara. Oke. Ya, jadi mau upacara itu keagamaan, perkawinan, kan kalau di tradisinya Indonesia kan memang perkawinan gitu kan ya, kematian gitu-gitu. Terus upacara nasional kayak misalnya bendera itu memang punya fixed set action and words gitu kan. Yaitu kita lebih di etnomusikologi tempat aku belajar, memang seni ritual akhirnya dikaitkan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan si upacaranya sendiri itu. Dibanding hal-hal yang berbau-bau mistis. Jadi gimana? Ini harus dijelaskan sejelas-jelasnya dulu nih. Jadi gitu. Ini pokoknya pembahasan kita nggak ada hubungannya sama film Pengabdi itu nggak ada. Bukan itu maksudnya ya. Dan gitu. nggak bermaksud membahas sesuatu ritual yang membuat kita trans gitu misalnya. Bukan kayak gitu. Jadi memang ini hal-hal yang berhubungan dengan upacara tersebut. Upacaranya ya kebetulan kalau keagamaan kan balik lagi ya, tergantung agamanya apa gitu kan. Kalau di sini kan berarti ya jelas kita di di gereja gitu kan berarti. Makanya ya gitu. Berarti tata ibadah di gereja. Makanya aku kayak ngegampanginnya tuh, maksudnya dengan kata-kata yang lebih simpel, ini tentang liturgi sebenarnya. Ini tentang liturgi sebenarnya. Oke, Mas Abe gimana? Maksudnya liturgi sebagai. Nah, bicara tentang diulang-ulang dan menjadi sebuah kebiasaan, dia punya kelemahan. Apa tuh? Nah, kelemahannya adalah ketika dia diulang-ulang, lalu kemudian kehilangan makna. Nah, di sini gawatnya kan. Diulang-ulang lalu kemudian kehilangan makna. Ya. Contoh yang paling gampang seperti ketika tadi pagi kan ibadah ini berlangsung votum ya, dan salam. Yes. Votum dulu. Ibadah ini berlangsung atas nama, waktu kita menyambut votum itu dengan kata amin kan,
kita sudah punya itu tadi ya, a fixed set gitu. Walaupun itu bisa ganti-ganti, tapi biasanya do re mi fa mi itu kan, terus diganti-ganti ini. Tapi seringkali aminnya cuma sebuah kebiasaan saja gitu. Sudah ya udah setiap minggu saya ngucapin itu. Iya. Oke. Gitu. Jam besar. Kita tahan dulu ya. Kita tahan dulu. Kita akan kembali setelah yang break berikut ini. Yang satu ini. Doakan dan hadirilah KKR Mujizat Kesembuhan Ilahi oleh Yosafat Ministries dengan pembicara Reverend Dr. Yosafat MBA PhD pada hari Jumat dan Sabtu 25 dan 26 November pukul 17 waktu Indonesia Barat bertempat di GSKI Rehoboth di Function Hall Mall Arta Gading lantai 5 Kelapa Gading Jakarta Utara. Dalam KKR ini, Reverend Yosafat juga akan mendoakan orang sakit secara khusus satu persatu. Sekali lagi, KKR Mujizat Kesembuhan Ilahi oleh Yosafat Ministries pada hari Jumat dan Sabtu 25 dan 26 November pukul 17 waktu Indonesia Barat bertempat di GSKI Rehoboth di Function Hall Mall Arta Gading lantai 5 Kelapa Gading Jakarta Utara. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi segera dengan Esther Kadang ke nomor 0812 1221 9206. Sekali lagi 0812 1221 9206 atau kunjungi website, YouTube, Facebook dan Instagram dari Yosafat Ministries. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kembali dalam program Yamuger on Air di RPK. Masih bersama saya Frankie, ada Mas Abe dan Grace. Kita masih di nyanyian jemaat sebagai seni ritual nih. Dan tadi sebelum break kita ngobrolin tentang kelemahannya seni ritual. Gimana? Ayo dilanjut dulu dong. Jadi kelemahannya itu tadi ya. Berulang-ulang tadi berulang-ulang ya. Lalu jadi nggak punya kehilangan makna. Oke. Lalu kemudian ada upaya, ada kegelisahan lah gitu ya, untuk membuat itu jadi bermakna. Oh, gitu oke. Kan? Tapi sering kalinya fokusnya hanya pada musikologinya, bukan lagi pada pemaknaannya. Sehingga lolos dari mulut harimau masuk ke mulut buaya, karena lalu
khususnya pada saat ini ya, paling enggak pada saat ini yang suka tidak suka, dirasakan maupun tidak, sadar maupun enggak, gereja terjebak pada seni pertunjukan. Oke. Jadi musiknya dibuat bagus gitu. Ya. Wah, segala macam lah, ada segala macam upaya dilakukan. Iya. Ganti sound system, pakai mixer digital dan segala macam gitu ya. Pakai band, jangan cuma piano sama organ, tapi fokusnya hanya pada seni musikologinya saja gitu. Lalu ya udah terus terjebak pada seni pertunjukan. Gitu. Oke. Grace. Gimana Grace? Iya. Iya, makanya aku bilang tadi kan sebenarnya kan tadi kita baru bahas ritual sih. Iya. Seninya sendiri itu kan itu kan karya, ekspresi diri, mengimitasi sesuatu gitu kan, yang berhubungan dengan estetika, ya kan, bisa dirasakan gitu kan, terus mempengaruhi perasaan dan psikologi seseorang. Kadang-kadang kita suka berhenti di bagian berhubungan dengan estetika. Justru sebenarnya sekarang lebih banyak terjebak di situ sebenarnya. Hanya estetika. Padahal ada lanjutannya. Harusnya seni itu termasuk salah satunya adalah bisa mempengaruhi perasaan atau psikolog seseorang, mental seseorang gitu kan. Nah terus si gereja sendiri akhirnya kadang-kadang ya tadi dibilang terjebak pada seni pertunjukan. Seni pertunjukan itu memang seni yang dia tuh memang mengutamakan estetika ketimbang hal-hal yang berbau-bau dengan pemaknaan, tujuan. Karena kalau pertunjukan itu keterlibatan dari si orang-orang yang ada di dalam situnya sendiri, penonton gitu lah istilahnya, itu tuh bisa terlibat, bisa enggak. Itu kalau seni pertunjukan. Iya, kan kalau kita ya sama lah kalau kita nonton konser musik atau musik, kita melihat suatu teater atau apa. Kadang-kadang kalaupun misalnya pemaknaannya itu bisa beda-beda per orang, itu nggak ada masalah, ya dong. Iya. Benar. Pesannya bias nggak ada masalah gitu kan. Pesannya bias nggak ada masalah. Tapi kan kalau di gereja mana? Sah. Maksudnya nggak ada masalah, sah. Ya nggak apa-apa. Sah Karena saja. tergantung Benar. orangnya lagi ngerasa apa, lagi jadi nangkepnya apa, bisa gitu. beda-beda gitu kan. Cuman kan begitu masuk gereja, apa iya pesan yang ada di dalam satu keutuhan ibadah itu boleh bias? Tentunya nggak boleh dong. Setahu aku sih harusnya sesuai dengan temanya. Sesuai dengan temanya. Apalagi harus biblical misalnya. Iya kan? Itu aja sudah garis putih tegas gitu kan ya. Nah itu terjebaknya itu seni pertunjukan itu memang lebih kayak dia estetika di depan, penampilan juga nomor 1. Oke. Sedangkan kalau ritual itu tujuan nomor 1, estetikanya justru dia tuh di belakang tujuan, ngikutin. Oh, di sini bedanya ya? Iya. Di sini bedanya. Sama yang paling menurut aku paling banget ini bedanya adalah keterlibatan. Kalau di seni ritual nggak ada yang namanya penonton. Kalau masuk di dalam istilah gereja, ibadah, seni ritual itu jemaat bukan penonton. Bukan penonton. Dia harus terlibat aktif. Pelaku. Iya. Pelaku. Iya. Oke. Jadi ya. Ini perlu dicatat nih. Pelaku. Ini perlu dicatat, ini pelaku ya. Pelaku seninya sendiri. Oke. Grace lanjut, Grace. Bahwa ternyata ada PNJ, ada pengiring, ada liturgos. Tapi jemaat bukan berarti pelaku kelas 3 gitu, enggak. Dia tetap pelaku utama. Iya. Gitu. Oke. Karena istilahnya gini, kalau pertunjukan gak ada penontonnya itu masih nggak apa-apa. Toh bisa ditonton di tempat lain gitu kan. Tapi kalau misalnya ibadah nggak ada jemaatnya, aku nggak tahu sih boleh apa enggak, aku nggak tahu. Coba aja gitu kayak maksudnya. Ya kan ibadah nggak ada pelakunya, berarti gitu ngapain gitu kan. Atau paling enggak kalau kan gini, ketika kita datang beribadah, tapi lalu kita tidak terlibat, nggak mau jadi pelaku kan eman, sayang dong. Nah itu yang terjebak jadi ritual atau kebiasaan doang. Kewajiban ke gereja tapi nggak dapat. Yang tanpa makna tadi itu. Ya, yang tanpa makna tadi itu. Oke, ini menarik nih. Menarik nih sebenarnya sih. Oke, kita ke
aku mau balik lagi ke Grace sih sebenarnya. Sebenarnya sih gini, membedakan tadi sih sudah dijelaskan ya, Grace menjelaskan membedakan antara seni pertunjukan dan seni ritual. Nah, sebenarnya gini, kalau mau bilang gereja terjebak sekarang, mumpung masih segmen 2 nih sebenarnya, pengennya langsung nembak aja gitu. Pengennya langsung nembak aja. Kira-kira menurut Grace solusinya apa buat yang terjebak dalam seni pertunjukan? Sebenarnya sih dari dulu memang gereja itu isinya seni pertunjukan ya Mas Abe ya. Iya. Seperti yang dibahas di sama Ibu Esther di minggu lalu. Oke. Di minggu lalu tuh membahas. Esther, Grace. Aku manggilnya Ibu, ya udah sih. Udah. Nah, kamu jadi membuat Mas Abe jadi kelihatan tua. Mas Abe panggil Kak Esther, kamu panggil Ibu. Iya. Oke. Cuman kan memang di situ kan dibahas juga kan reformasi gereja. Kalau reformasi gereja apa namanya? Ya didengar lah gitu. Didengar aja yang minggu lalu itu. Nah jadi menurutku gimana caranya supaya nggak terjebak di mana namanya seni pertunjukan? Ya balik lagi, jangan sibuk nyari estetikanya atau jangan sibuk nampil kalau ngomong bahasa kasarnya gitu ya. Jangan sibuk tampil atau jangan sibuk mencari estetika dari sebuah seni yang ada dalam gereja sendiri. Kembali lagi harus makna. Ada maksud ini mau gini kenapa, mau kayak gini kenapa gitu, mencari alasan dibalik dari semua yang kita lakukan di dalam gereja lah. Khususnya di nyanyian ibadah gitu ya. Kayak nyari alasannya gitu, susah ya? Enggak kan ya? Kalau di posisinya Mas Abe sebagai musisi, sebagai pemain musik. Bisa ya? Ya, gimana? Gini, sebelum tahun 2012, aku berpikir bahwa ngiringin musik di gereja itu ya sudah, pokoknya tugasku membereskan soal musik ini. Sampai dengan terus aku ikut acara yang di Anyer itu, yang PRPI itu, bahwa ternyata pemain musik pun dituntut kok untuk memahami liturgi, alurnya liturgi itu gimana, prosesi itu hype-nya seperti apa, terus waktu pengakuan dosa itu seperti apa, terus itu ya yang pembicara yang dari Calvin Institute itu, ya ampun, aku sampai lah ini mah masa iya pemain musik harus sekolah Alkitab? Oke lah gitu ya, enggak lah kayaknya gitu ya, janganlah gitu ya, berat sekali. Tapi maksudnya ternyata iya kita nggak bisa cuma sibuk sama urusan musik doang. Yang vokalis pokoknya nyanyi suara gue dibening-beningin udah selesai gitu. Aku boleh ini nggak sedikit nih? Gimana Grace? Gimana? Ini menurutku fakta menarik yang sering aku lihat di gereja ya. Kadang-kadang kalau lagi tugas di gereja kita sibuk mempersiapkan. Misalnya aku, karena aku biasanya tugasnya nyanyi, ya udah aku sibuk mempersiapkan untuk lagu selanjutnya. Ngerti nggak? Misalnya aku lagi prosesi nih, lagu prosesi. Abis prosesi kan ada kayak votum salam gitu-gitu kan ya kalau di liturgi. Lalu kemudian sudah mempersiapkan lagu berikutnya. Nah, kalau misalnya jadi penyanyi, kadang-kadang dia atau pemusik lah ya gitu ya, dia nggak ikut votum salam atau nggak konsentrasi ikut votum dan salam, apalagi udah hafal kan, itu kan berulang kan, tinggal jawab amin gitu kan, tinggal jawab amin kok gitu. Ya udah terus dia langsung sibuk aja gitu sama nyiapin lagu selanjutnya. Padahal sebenarnya tugasnya petugas di gereja itu yang nyanyi kan juga ikutan ibadah ya. Ya itu aja maksud. Dan bukankah itu yang akan membuat kehilangan makna tadi? Nah itu salah satunya sih. Ya itu yang tadi Mas Abe bilang kan, nggak ngerti liturgi. Plus nggak ngikutin. Ya, aku rasa kayak pendetaku di gereja juga bosen kali ya, tiap kali ku tanya-tanyain gitu, karena sejak PRPI itu aku merasa bahwa wah nggak bisa, pemain musik nggak bisa cuma tahu musik doang. Begitu ngomongin yang ini ya gitu. Padahal aku orang seni pertunjukan. Cuma sekarang aku orang seni pertunjukan yang sedang belajar seni ritual nih sama Grace, lagi belajar gitu kan. Kalau Grace kan sudah tahu seni ritual gitu ya. Tapi aku sebagai orang seni pertunjukan, yang ini
nggak gitu. Ya, nge-treatnya agak beda. Treatmentnya agak berbeda gitu. Baik. Oke. Chordnya udah dapet pun ternyata enggak. Oke, sahabat RPK, kami mengingatkan kembali untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui pesawat telepon 021 8000 444 atau WhatsApp di 0815 1800 444 atau bisa tulis komentar tanggapan di kolom chat live streaming di YouTube RPK FM 9630. Kita akan kembali setelah break yang satu ini. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Hai Besti, kok cemberut? Bonus baru cair kan? Bukan itu Besti, bingung nih. Ih, telepon 108 aja nih kalau bingung. Serius nih. Ya udah, kenapa? Gini, aku kan mau tugas keluar kota, tapi... Bagus dong, kok tapi? Tapi aku nggak bisa dengerin RPK FM lagi dong. Gebrak. Aduh, RPK FM kan udah ada aplikasinya. Ah, masa sih? Iya, HP kamu kan Android. Cari aja tuh langsung di Google Play Store. Namanya Sahabat RPK. Tapi bayar nggak? Enggak dong Besti, ini mah gratis. Sini aku installin. Buka Google Play Store, cari aplikasi namanya Sahabat RPK. Abis itu udah deh, kalau udah install, bisa langsung dengerin RPK FM kapan aja, di mana aja. Ih, love banget sih. Thank you Besti. Shalom, sahabat RPK, pernahkah berpikir atau merenung? Untuk apa sih kita hidup di dunia ini? Tahukah sahabat bahwa hidup kita ini ada maksud dan tujuannya? Hidup kita ini sangat istimewa loh. Sebenarnya Tuhan memberi tugas yang luar biasa indah dan mulia dalam hidup kita. Tugas apakah itu? Mari bergabung bersama Terang Eklesia Ministry dalam program rohani Misi Tuhan untuk Hidupku setiap hari Minggu kedua dan Minggu keempat pada pukul 19.15 sampai 19.45 waktu Indonesia Barat di 9630 RPK FM. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Sekarang Tuhanku, biarlah hamba-Mu pergi dengan sejahtera menurut firman-Mu, karunia selamat-Mu telah kulihat nyata. Karunia itulah terang-Mu yang bakar bagi segala bangsa, pun bagi Israel, terang-Mu yang kekal menjadi kemuliaan. Gitu ya. Kembali dalam program Yamuger on Air di RPK. Masih dengan Mas Abe dan Grace di nyanyian jemaat sebagai seni ritual. Kita melanjut dulu nih ya. Yap. Grace dan Mas Abe, ini mungkin bisa siapa aja lah yang menjawab. Grace dulu deh, Grace dulu. Nyanyian ibadah sebagai bagian
dari seni ritual di gereja. Ini coba minta penjelasannya gimana nih? Gimana? Nyanyian ibadah sebagai nyanyian jemaat. Oh, nyanyian jemaat sebagai bagian dari seni ritual. Ya. Oh, iya, karena kan nyanyian jemaat kan sebenarnya bagian dari dalam liturgi. Oke, bagian dari satu liturgi ya. Jadi liturginya tuh nggak jalan, maksudnya belum lengkap gitu lah ya. Kalau misalnya nggak ada nyanyiannya juga kan, nah gitu. Di situ ya udah, pokoknya dia jadi bagian dari seni ritualnya karena dia termasuk dalamnya itu tadi fix setnya tadi itu yang kegiatan, kata-kata yang kayak gitu. Nah, bicara mengenai fix set tadi itu, berarti kan ada susunannya. Ya. Itu semuanya saling mempengaruhi satu sama lain pastinya dong ya. Misalnya kayak di sini aku nulisnya nih kayak bunyi, psychological effect, kemudian ada suasana yang dibangun, gimana? Nah di nyanyian ibadah itu kan berhubungan sama bunyi karena musik bunyi gitu kan ya. Nah sebenarnya jadi gimana caranya supaya si nyanyian ibadahnya itu bermakna, ya kan? Jadi bagian benar-benar di dalam yang disebut dengan seni ritual, bukan seni pertunjukan gitu kan. Nah ada bedanya karena sebenarnya sih mungkin menurutku seni pertunjukan pun mungkin melakukan hal yang hampir sama ya. Menurutku ya, bagaimana mereka membuat bunyi-bunyiannya itu. Bedanya mungkin yang satu yaitu tadi titik beratnya di estetika. Kalau seni ritual memang titik beratnya dia harus nyampe maknanya ke situ terus kan. Jadi kita tuh punya misalnya kayak anggaplah di dalam bunyi-bunyian itu kan suara piano, choir, drum gitu kan, strings atau apapun gitulah di gereja yang dipakai gitu, kahon, gitar terserah gitu kan. Itu sebenarnya adalah representasi. Iya, anggaplah itu representasi. Terus dari suatu objeknya itu ya tadi ada syair lagunya sendiri, nyanyian jemaatnya sendiri. Dalamnya itu ada melodinya, terutama ada syairnya yang mengandung pesannya, sama satu lagi bentuk lagu. Nah itu satu kesatuan. Jadi kayak yang waktu kita pernah bahas di hari Selasa waktu itu, kita pun kalau misalnya udah tahu isi lagunya dan udah tahu syairnya, tapi kita nggak paham bentuk lagunya sendiri, itu juga akan kesusahan untuk merepresentasikan bunyi-bunyiannya. Oh, oke. Ya kan? Ya. Paham. Nah, atau ya kalau nggak paham terus tersesat jadinya kan? Iya. Kaget gue. Apaan tuh? Botol minum. Oh, botol minum. Iya. Ya gitu. Satunya lagi ada interpretasi, maksud dan tujuan. Nah itu tuh ya termasuk di dalam satu gambaran besar. Nyanyian ibadah tuh ada di dalam bagian dari tema khotbahnya biasanya. Nyambung sama tema khotbahnya. Jadi lagunya apa mengantar sampai ke khotbahnya, baru nanti pesannya apa itu disampaikan lagi di nyanyiannya. Ini agak menggelitik sebenarnya. agak menggelitik. Kenapa? Karena kadang pemilihan lagu itu agak-agak sedikit apa? Oh, belang-belang. Iya, sama tema khotbahnya. Tema khotbahnya kemana? Oke. Gimana tuh? Ya itu itu kan milih lagu, pasti pilih lagu. Oh, aku suka lagu ini. Oke. Nah itu kenapa Selasa kemarin aku bilang estetika itu subjektif. Itu nggak pernah objektif. Tergantung. Bung Franky suka lagu ini, sampai mati dinyanyiin ya kan. Padahal ternyata nggak cocok. Ternyata nggak cocok sebenarnya sama tema khotbahnya misalnya. Aku punya teman pemain drum, ya kan. Terus tiba-tiba dia bilang bahwa lagu Tuhanku bila hati kawanku, ya kan. Itu dibikin entahlah apalah pokoknya lah. Aku yang sampai wow. Iya, jadi yang maksudnya aku gak kebayang lagu itu dari perspektifnya drummer gitu. Aku belum kebayang. Gitu. Karena menurut dia susunan harga not di lagu itu mancing dia untuk bikin beat yang begini gitu. Tanpa melihat liriknya bahwa sebetulnya maksud dan tujuan lagu itu bukan itu. Tersebut gak kesana. Balik lagi ke tadi yang Grace bilang ya kan ya. Jadi ada
interpretasi yang dari harus situ semua. disampaikan. Interpretasi gitu. itu berangkat dari sebenarnya pengalaman dari si pemusiknya sendiri, ya gitu, kayak dari petugas ibadahnya gitulah, siapapun itu, kayak dia mengalami apa gitu, mengalami pengalaman iman apa dari lirik-lirik lagu yang akan dia nyanyikan gitu loh. Di situ baru dia akan berpikir kan, berarti kalau kayak gini kira-kira iringannya tuh enaknya tuh gini, aku berarti ngisinya nggak boleh banyak-banyak di bagian yang ini karena ini kan lagi sedih banget misalnya gitu. Yang kayak gitu-gitu itu emang kayak butuh apa ya, butuh pengalaman, reference. Aku sempat bahas nih sama Mas Abe soal iya, reference iya gitu ya. Oke. Tapi gini deh, seorang dokter, kalau dia seorang profesor, berarti sebelumnya dia seorang dokter. Ya. Dia nggak akan jadi profesor kalau dia nggak belajar sesuatu lagi. Nah, menurutku kita musisi, sahabat RPK nih ya kan, yang musisi ternyata nggak cukup men, musik doang nggak cukup kalau di gereja. Musisi kita mesti belajar sesuatu yang lain. Gue juga masih belajar. Yang tadi Mas Abe bilang Mas Abe harus belajar Alkitab kan? Belajar Alkitab ya. Sekolah pendeta enggak. Iya. Musisi termasuk penyanyinya ya. Iya. Suka kadang-kadang kan dibedain, tiba-tiba penyanyi bukan musisi. Padahal dia musician itu semua. Nah, aku kemarin sempat bahas nih soal ini sama Mas Abe. Gimana tuh? Kayak gimana Mas Abe kalau misalnya gitu ya, orangnya aku ngebayangkan, wah di lagu yang ini kalau misalnya ngiringinnya pakai piano gitu ya, terus yang ini arpeggio kayaknya enak, tapi orangnya misalnya nggak memahami semua teknik dalam mengiringi gitu misalnya, berarti kan nggak bisa dia menghasilkan sesuatu yang sesuai sama interpretasinya dia dong. Iya. Kebayangkan. Ingat kan Mas Abe kita bahas itu, yang akhirnya aku sempat bilang, berarti sebenarnya harus tetap belajar semua teknik ya. Untuk dalam rangka supaya bisa mengeluarkan representasi dari pesannya itu sendiri, interpretasinya kita gitu maksudnya. Teknik itu tetap sesuatu yang penting, tapi dia menjadi kendaraan, dia bukan drivernya, dia dikendarai oleh musisi. Dalam rangka musisi menyampaikan apa yang dia mau sampaikan. Interpretasinya dia, imajinasinya dia berkenaan dengan objeknya, lagu, lirik, dan semua itu ditumpahkan melalui teknik. Ini bahkan ngomonginnya bukan cuma teknik, kalau yang musisi banget kan kayak teknik musik klasik gitu misalnya. Nggak semuanya itu kan. Pokoknya bener literally. Kalau di kelas berkenaan dengan musik klasik, di musik klasik itu semuanya tertulis tapi tidak semua dijelaskan. So semua yang harus dimainkan tertulis, jarinya pakai yang mana pun dijelaskan. Ini pakai ini scale-nya ini, fingeringnya ini, itu dijelaskan. Itu dituliskan tapi tidak dijelaskan kenapa mainnya begitu. Paling enggak di level kursus musik loh ya. Oh iya. Kecuali kamu konservatori, nah dibahas lah itu. Kenapa Moonlight Sonata begini, kenapa begitu. Oke. Nah, so as a musician tetap harus mengerjakan teknik ini. Walaupun teknik itu relate ke estetik, ke estetika, tapi kita tidak bisa hanya mengedepankan estetika itu belaka. Itu jadi seni pertunjukan, bukan seni ritual. Ya. Gitu balik lagi ke yang tadi Grace bilang bahwa sebenarnya estetika itu memang perlu, tapi di belakang tujuan tadi itu, mengikuti tujuan tadi ya. Itu sih sebenarnya yang patut di garis bawah tebal, huruf tebal garis bawah gitu cetak ya. Cetak miring semua. Ya, karena memang lirik lagu itu justru pesannya di situ kan sebenarnya. Iya. Dan semua nyanyian ibadah kan diharapkan sebenarnya memiliki, termasuk bunyi-bunyian yang kita bikin itu kan diharapkan ada efeknya gitu kan. Nah, buat itu. si
Semua sih, bukan ya semua yang di dalam yang terlibat, ya kan? di dalam ibadah itu. Buat si pelakunya tadi itu kan. Efeknya tuh kalau di seni ritual itu ada 3, energetic, psychological, sama logical effect. Ya gitu. Nih 3. Kusut kan. Jadi semua bunyi-bunyian harus mengandung unsur, ada efek energetiknya, ada efek logicalnya, tetap ada efek dari psychologicalnya juga. Jadi pikiran, perasaan sama tetap kayak energetikal. Oke. Seru kan ya? Oke, seru kan ya? Kita akan kembali setelah break yang satu ini. Sahabat RPK tetap di nyanyian jemaat sebagai seni ritual. Doakan dan hadirilah KKR Mujizat Kesembuhan Ilahi oleh Yosafat Ministries dengan pembicara Reverend Dr. Yosafat MBA PhD pada hari Jumat dan Sabtu 25 dan 26 November pukul 17 waktu Indonesia Barat bertempat di GSKI Rehoboth di Function Hall Mall Arta Gading lantai 5 Kelapa Gading Jakarta Utara. Dalam KKR ini, Reverend Yosafat juga akan mendoakan orang sakit secara khusus satu persatu. Sekali lagi, KKR Mujizat Kesembuhan Ilahi oleh Yosafat Ministries pada hari Jumat dan Sabtu 25 dan 26 November pukul 17 waktu Indonesia Barat bertempat di GSKI Rehoboth di Function Hall Mall Arta Gading lantai 5 Kelapa Gading Jakarta Utara. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi segera dengan Esther Kadang ke nomor 0812 1221 9206. Sekali lagi 0812 1221 9206 atau kunjungi website, YouTube, Facebook, dan Instagram dari Yosafat Ministries. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sahabat RPK, mari berikan doa terbaik kepada seseorang terkasih yang sedang berulang tahun dengan menyampaikannya dalam ucapan dan pesan dalam program BCL Birthday Celebration on the Air setiap hari Senin sampai Jumat pukul 11, Sabtu pukul 13, dan Minggu pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan cara mengirimkan SMS atau WhatsApp dengan format ketik nama, spasi alamat, dan kirimkan ucapan selamat ulang tahun serta pesan kepada siapa dan di mana alamatnya dan kirimkan ke nomor 0815 1800 444. Itu juga bisa menyampaikannya secara langsung melalui telepon ke 021 8000 444. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Masih di Yamuger on Air di RPK, masih bareng sama Mas Abe dan Grace di studio. Sebelum lanjut ke sesi terakhir, karena ini sudah sampai di sesi terakhir ya, kita mau baca dulu nih Mas Abe sama Grace. Kita mau baca dulu. Terima kasih Pak Pendeta Ian Marlon sudah komentar di YouTube. Selamat melayani untuk Bung Franky, Bung Abe, dan Mbak Grace. Terima kasih. Jadi bertambah nih katanya pengetahuan tentang musik gereja. Juga Bapak Penatua Irianto nih. Oke. Terus menjadi berkat dalam seni ritual dalam gereja. Amin. Sukses Mas Abe, Grace. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian yang di bawah nih. Sepertinya siaran yang sebelumnya. Sepertinya untuk siaran yang sebelumnya. Ya nggak apa-apa. Ya, buat Bro Mikel. Oke. Ya, buat Bro Mikel nanti akan kita sampaikan, dan semua saudara di RPK. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. Kemudian ada lagi yang di bawah itu ada Shalom, sejujurnya aku sangat diberkati dalam mengikuti seluruh proses ibadah, terutama untuk lagu pujian yang kita kenal. Kalau tidak kenal dengan lagu pujian, sepertinya sukacitanya beda. Bagaimana menurut pandangan Yamuger tentang hal tersebut? Salam sehat dari 08121294 sekian. Mas Abe dan Grace, gimana lagu pujian yang kita kenal? Kalau nggak kenal lagu pujiannya sepertinya sukacitanya beda nih. Ya, agak berkurang atau gimana? Menurut Mas Abe? Otomatis. Grace ya pastilah otomatis.
Aku sebenarnya ini sih, karena sebenarnya Muger kan punya buku lagu tuh memang lumayan banyak ya lagunya ya. Iya. Jujur pasti nggak semua orang hafal dong, kecuali orang yang Muger. Maksudnya kayak jemaat gitu Kecuali kan. Kang Abdi. Ya maksudnya gitu. Jadi apa namanya? Kecuali yang bikin panduan ya. Memang itu tadi termasuk salah satu yang aku bilang ya, supaya kenal ya memang harus dipelajarin, jangan berhenti belajar. Iya. Harus dipelajarin biar sukacitanya dapet. Itu kan tadi katanya sepertinya sukacitanya beda. Biar dipelajari supaya sukacitanya dapet. Paling enak sih sebenarnya lagu-lagunya diterapkan kehidupan sehari-hari juga, ke kehidupan sehari-hari. Aku selalu ngomong ini deh. Hymns dalam hidup sehari-hari, cuman ntar. Lanjut. Siap. Oke, kita balik lagi ke tadi sebelum break ada 3 efek. Energetic. Oh, ada telepon. Ada telepon. Ada telepon. Sebentar. Kita sebelum ke situ kita terima telepon dulu. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Selamat malam Ibu, dengan siapakah? Saya Korina. Kebetulan tadi kami juga lagi ngomongin soal musik ya. Musik untuk puji-pujian di ibadah. Iya. Nah, disinggung di Gita Bakti itu ada lagu-lagu etnik. Nah, di etnik itu kan tapi Yamuger tidak mengatakan bahwa kayak seperti GB1. GB1 itu adalah lagu apa ya? Saya kebetulan ada di sini nih. Nah, itu adalah lagunya Pujilah Sang Pencipta. Nah, Pujilah Sang Pencipta itu adalah etnik Betawi. Nah, Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, kan gitu kan. Nah, apa alangkah lebih baiknya kalau Yamuger bikin itu ditulis etniknya lagu ini. Karena nggak semua pemain musik itu terutama kan kata-kata tuh adalah piano atau organ itu mengenal kalau itu adalah irama etnik. Nah, apalagi kalau namanya etniknya itu adalah bukan yang biasa didengar. Seperti pamannya ada etnik Dayak, ada etnik Palembang, kan orang nggak semuanya tahu itu aja. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, jadi kalau di buku-buku keluaran Yamuger paling nggak yang terakhir Kidung Keesaan itu sudah dijelaskan bahwa ada catatan footnote gitu di bawah bahwa lagu ini bernuansa bernuansa Betawi, bernuansa Sunda, bernuansa Jawa dan seterusnya. Begitu Ibu. Iya. Jawabannya itu aja. Grace nggak ada tambahan? Nggak, susah, kalau aku subjektif banget karena aku kebayang begitu ngeliat notnya ini lagu Betawi gitu karena aku memang belajar itu. Karena itu kita langsung lihat. Dia belajar musik tradisi. Iya, makanya kan tadi ketika pertanyaannya adalah mengenai etnik, aku langsung ini kayaknya Grace nih gitu kan. Agak susah. Oke. Otomatis langsung otomatis. Iya. Semoga jawaban tadi menjawab pertanyaan Ibu Forina. Iya. Tuhan Yesus memberkati, semakin maju dalam pelayanan musik di gereja. Oke, kita kembali lagi nih Grace ke yang tadi 3 efek tadi itu. Aku cepet aja ya. Iya. Silakan. Energetic effect tuh berhubungan dengan tempo, syair sama ritm. Oke. Kalau psychological effect jelas ya, rasa, suasana, ya kan. Terus kayak salah satunya adalah kesadaran spiritual. Ya. Jadi kalau suasana itu berarti kayak ngebangun suasananya supaya dapet gitu kan. Misalnya lagunya lagu tentang pengakuan dosa ya, supaya bagaimana caranya supaya kelihatan ini lagi pengakuan dosa gitu kan, persembahan gitu kan. Mau masuk ke rumah Tuhan, prosesi gitu. Terus kesadaran spiritual itu memang efek psikologinya tuh memang harus kita di situ. Walaupun kita lagi ngerasa sesuatu yang kayak terberkati Tuhan bla 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 itu, tapi tetap harus sadar betul kalau kita emang lagi ibadah di situ sama jemaat yang lain juga, ketemu Tuhan di gereja. Terus kita harus sadar kayak rangkaian ibadahnya tuh apa aja, bukan cuman kayak lagi ngawang kemana gitu loh. Ngebayang gak sih? Iya. Ya itu. Logical effect itu ini hubungannya erat sama syair.
Sama syair. Ya, kita terbantu sih dengan lagu-lagu hymns itu memang logis banget kan, seperti yang kata Bu Esther ya. Kita pernah ngobrol. Memang kalau logis karena logis banget, jadi itu membantu banget untuk efek-efeknya itu ke kita dalam seni ritual. Oh, selain kita kayak ada rasanya, tapi ternyata juga ada si logikanya itu yang bisa tetap kita dimasukin ke sini. Jadi kayak di kepikiran gitu ya. Kayak maksudnya supaya kan ibadah itu kan sejatinya sebenarnya bukan di dalam gereja kan. Iya. Ya kan, begitu kita keluar gereja, lah itu justru lagi ibadah gitu kan. Nah di saat itulah si efek logikanya ini harus jalan, karena kita bahas bukan cuma hubungan ke atas, tapi juga ya pokoknya hubungan vertikal horizontal. Bukan gitu. hanya hubungan vertikal ke Tuhan bukan, pada saat ibadah, tapi juga horizontal. Hari Minggu, tapi juga horizontal ke sesama. Iya, ya. Logis gitu jadinya, maksudnya prakteknya gitu, nyambungnya lebih ke situ juga. Mas Abe? Nah, berkaitan dengan itu lalu kan kemudian yang tadi aku bilang kan, gereja berupaya, ada kegelisahan itu ada gitu kan, lalu gereja berupaya beli drum lah ya kan, teman-teman drumnya pemuda yang biasa diganti elektrik, mau gitu. yang akustik mau yang elektrik gitu kan. Oke, terus teman-teman pemuda dikasih ngeband gitu kan. Nah, pakai mini chamber di gereja. Ada atau mini chamber atau yang lain-lain ya, termasuk bulan ada bulan seni kan ya, bulan seni, bulan budaya itu kan ya, ganti-ganti temanya. Nah, ya satu-satunya cuma digali lagi gitu, digali lagi. Jadi contoh kayak umpamanya energetic effect. Kalau memang manfaatkan drum itu untuk memaksimalkan energetic effect ini tadi. Nah, pemain drum waktu pengakuan dosa kalau memang nggak main, nggak usah gitu. Jangan terus ya, gue main juga dong. Terus bikin apa-apa, nggak karu-karuan ya kan? Pengakuan udah, dosa gitu. Iya. Udah cukup. Okay. Nah, tapi di saat memang diperlukan umpamanya kan, dulu sebelum pandemi kan, setelah pengakuan dosa, berita anugerah, lalu salam damai. Di gerejaku kalau udah salam damai, waduh, sukacita sekali kan. Nah, salah satu lagunya apa yang mana nih? Heaven Shalom. Ya kan. Nah, padahal tuh lagu Israel kan itu, tapi aku sering mainin Latin gitu kan, pakai montuno gitu, Latin piano gitu. Dan memang sukacita gitu. Nah, itu dipakai. Karena biasanya waktu salam damai kita sampai agak bergeser gitu tempat duduknya. Salamannya sampai ke belakang-belakang gitu. Nah, gitu. Hal itu dimanfaat, termasuk ketika apa ya? Ngomongin psychological effect, waktu kayak kemarin Selasa aku kasih contoh dalam dunia penuh kerusuhan ya. Ya memang ditunjukin gitu. Pemain gitar sok silahkan pakai dengan volume yang secukupnya, tapi efek distorsi boleh ditampilkan di situ. Gitu kan. Itu memberi efek psikologi gitu. Nah, lalu kayak logical menurut aku, seminggu yang lalu aku ngiringin Grace bermazmur. Ini agak keluar konteks ya. Mazmur 32. Aku pernah agak el-elan gitulah. Mazmur 32. Sukacita. Oh iya, tapi menurutku sukacitanya enggak bersorak-sorai. Karena ini Daud sebetulnya masih dalam rangka begini. Nah, logical ya mau nggak mau tanya sama Pak Pendeta. Ini moodnya bagaimana? Memang harus mengerti konteksnya. Iya. Ya. Gitu. Dan ternyata benar, Mazmur 32 itu sukacita tapi rendah hati. Oke. Luar biasa ya. Dan jam besar itu sudah keluar lagi. Dan sepertinya Mas Abe cocok loh. Hey. Enggak, saya cuma ngomong gitu dong. Oke, sahabat RPK, sudah 1 jam Yamugar on air di RPK. Iya. Sekali lagi memang waktu yang menjadi pemisah ya. Terima kasih sekali lagi sudah
bersama dengan kami sejak tadi jam 7 sampai sekarang jam 8. Terima kasih Mas Abe, terima kasih Grace. Sama-sama. Sudah menjadi narasumber yang luar biasa nih di nyanyian Jemaat sebagai seni ritual. Sahabat RPK, yang Muger on air di RPK, jadwal rutinnya adalah Selasa minggu kedua dan keempat, dan Minggu di minggu pertama dan ketiga. Kerjasama bareng Yamuger dan Radio RPK 96,3 FM yang sekali lagi sedang ulang tahun ke-55. Selamat ulang tahun untuk RPK. Tetap semangat, maju terus, dan terima kasih sekali lagi. Saya Franky pamit. Terima kasih Bung Franky. Terima kasih Bung Franky. Terima kasih Grace. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.